Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan orang tua di rumah, sehat? Alhamdulillah ya. Ini untuk pertemuan yang keduanya, yaitu hewan sahabatku, subtema 2. Sekarang jenis-jenis paragraf. Mungkin di kelas 5 telah dijelaskan oleh ibu yang mengajar kalian. Paragraf dapat dikelompokkan atau digolongkan terdapat ini ada 3 golongan. 1. Paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf induktif-deduktif atau campuran. Yang dimaksud paragraf deduktif adalah kalimat utamanya di awal paragraf, singkat, jelas ya. Sedangkan paragraf induktif, kalimat utama di akhir paragraf, dalam penulisan maksudnya ya. Untuk yang ketiga, ini jarang dijumpai karena kondisinya penulisan kombinasi, bisa di awal, bisa di akhir, bahkan di tengah. Ya. Lalu apa Pak perbedaannya dengan dari gagasan utama, gagasan pokok, gagasan ini ya? Nah, artinya begini. Gagasan utama atau gagasan pokok itu sinonimnya. Disebut juga ada ide dasar. Atau apa itu ide dasar? Ada sebuah inti dari pembahasan atau cerita yang tertuang atau tulisan. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf dari seorang pengarang atau penulis. Dalam sebuah paragraf, kita menemukan gagasan utama dalam sebuah kalimat utama akan menjadi topik pembahasan. Mengerti anak-anak? Kita lanjut. Next. Nah, ini untuk sebagai tugas, coba kalian nanti supaya ada kerja yang baik untuk dikerjakan di rumah, untuk lebih lanjut ya. Kita lanjutkan. Ya. Polanya sama jika ada 245 dikurang kurung buka 3 kali 63. Jadi harus diselesaikan dulu ini. 3 kali 63 dulu, baru untuk mengurangkan. Nanti ya, jangan lupa ya. Nah, karena di sini ada tanda kurung, maka untuk nomor 2, kalian 56 ditambahkan dulu, baru kemudian dibagi. Nah, nomor 3 pun demikian. Kalau ada tanda kurung, berarti harus dibagi dulu. 6 dibagi 3. Langsung kemudian dikalikan ya, 180 jawabannya misalkan ya, 180 ya. Nah, nanti kalian di rumah supaya lebih jelas. Kalau untuk nomor 6 ini karena ini 3 tidak bisa, lakukanlah seperti kamu cara menulis. Cara menulisnya dari arah kiri, maka harus berarti 5 kali 3 aja, berarti 15 tambahin 0. Nanti kemudian dibagi 2 ya. Gampang, saya tidak akan menjawab ini karena kamu supaya latih di rumah. Oke, next. Nah, PB6. Letak geografis PB6 ya. Letak geografis ASEAN atau negara-negara ASEAN atau bangsa Asia Tenggara. Nah, coba perhatikan. Nah, ini saya rasa lebih jelas ya. Nah, pertama, ini Pulau Indonesia, maka ini negara Indonesia. Kemudian ada negara Singapura. Kemudian di sini yang dekat Kalimantan ada Brunei. Kemudian ada Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Kemudian di sini ada ini Kamboja, tulisannya Kambodia ya. Ada negara Vietnam. Ada Philippines atau Filipina. Ada Laos ya. Ada Thailand, ada Myanmar atau Burma.
yang ditanya kita bahasannya adalah letak geografis. Apa sih Pak letak geografis? Next kita lanjutkan pembahasan. Yang dimaksud letak geografis adalah di mana negara ASEAN atau Asia Tenggara ini diapit atau didampingi dua buah samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, diulangi ya. Letak geografis ASEAN itu adalah didampingi atau diapit atau terletak ya benua atau Samudra Hindia dan Pasifik, dan dua benua yaitu benua Australia dan Asia. Next, kita lanjut. Nah, ada beberapa negara contohnya ya. Nah, kita perhatikan. Ini tidak akan saya uraikan satu persatu karena memakan waktu yang cukup lama. Cukup dipahami oleh anak-anak. Singapura ini, nama lainnya adalah Tumasik. Singapura disebut juga dengan sebutan pelabuhan transito, pelabuhan yang paling ramai di Asia Tenggara, bahkan terbesar. Ya. Kemudian ibu kotanya namanya juga Singapura, negaranya Singapura, dikepalai oleh negara presiden, pemerintahnya perdana menteri, bentuknya republik, bahasa resminya Inggris, Melayu dan Mandarin. Agama terdapat di sana, ada Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, dan Hindu. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Hari kemerdekaannya adalah 9 Agustus. Coba anak-anak yang tahu lebih duluan mana merdeka dengan kita? Duluan kita ya, ini 65, kita 45, kita lebih dulu. Mata uangnya dolar Singapura. Next, perhatikan. Nah, kecil sekali. Dengan kota Bogor juga. Gedean Bogor ini Singapura. Oke, kita lanjut. Nah, kenampakan alam. Nah, secara astronomi, ini terletaknya 0 derajat sampai 15 derajat LU dan 1 derajat sampai 26 derajat LU. Dan bujurnya 103 sampai 104 bujur timur. Next. Malaysia. Malaysia adalah negara kerajaan, ya. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Ya, merdekanya 31 Agustus, lebih dulu kita. Ya. Yang kepala negaranya yang dipertuan agungkan ya raja. Kepala pemerintahan perdana menteri. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Bahasa resminya bahasa Melayu. Ya, mata uangnya ringgit, mayoritas agama Islam. Ada yang menarik di sini adalah penghasilan tambang timah terbesar di dunia. Nah, kita lihat bentuknya. Nah, bagian barat ini Malaysia Barat, yang di Kalimantan ini perbatasan kita Malaysia Timur. Next. Wilayah Malaysia Barat mempunyai batas-batas Thailand, Laut Cina Selatan, Singapura, Indonesia, Malaka, Brunei, dan Filipina, dan Laut Sulu, dan Indonesia, dan Laut Cina Selatan. Next. Brunei adalah negara kerajaan juga atau kesultanan dengan ibu kota Bandar Seri Begawan, dan kepala pemerintahnya ada sultan. Bentuk pemerintahan kesultanan, bahasa resminya Melayu. Dia merdeka baru tahun 1 Januari tahun 1984. Mayoritas agama Islam. Lagu kebangsaan Allah peliharalah Sultan. Mata uangnya dolar Brunei. Brunei ini adalah penghasil minyak
terbesar di Asia Tenggara dan income terbesar. Ya. Tapi saya ulang, tapi untuk income terbesar Brunei, tapi kalau pendapatan per kapita bukan Brunei, tapi Singapura. Next, kita lanjut. Nah, wilayah Brunei, ya, batasnya Laut Cina Selatan, Malaysia, ini Malaysia Timur ya, dengan kita Sarawak, ya, dan Malaysia, ya, dengan kita nggak ada, dengan perbatasan Malaysia. Next, nah seperti ini bentuknya. Di sini pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Tolong diulangi di rumah sekali lagi. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.